Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung nyelam ya ke bab 2 dari Never Split the Difference. Fokus kita satu teknik spesifik nih, menjadi cermin atau mirroring gitu ya. Katanya sih cara cepet buat bangun hubungan baik. Iya, betul. Sumber kita jelas ya, buku itu sendiri. Dari pengalaman negosiator Sandara FBI. Nah, misi kita kali ini gimana caranya kita bongkar teknik yang kedengerannya simpel banget ini, kok bisa seampuh itu? Nggak cuma buat FBI, tapi buat kita juga sehari-hari. Niru plek-ketiplek ya. Tapi lebih ke menangkap dan mengulang beberapa kata kunci mereka. Nada bicaranya, mungkin bahkan emosi yang tersirat gitu. Oh, oke. Tujuannya biar connect gitu ya, cepet nyambungnya. Nah, itu dia. Biar ada koneksi instan. Ini inti dari apa yang penulis sebut sebagai empati taktis. Memahami dunia mereka. Oke, menjadi cermin. Kedengerannya kok kayaknya simple banget ya. Cuma ngulang 1 sampai 3 kata terakhir orang, emang beneran bisa seefektif itu apalagi kalau situasinya lagi tegang gitu. Justru itu. Simpelnya ini yang menipu. Kekuatannya di situ. Coba ingat contoh di buku yang soal mahasiswi konsultan itu. Kan dia hadapin bos yang, meledak-ledak tuh. Tiba-tiba minta ribuan dokumen digandain jadi 2 hard copy. Gila, kan? Iya, inget terus. Dia nggak langsung nolak gitu. Nah, itu dia. Dia nggak panik, nggak debat, malah pakai suara yang tenang banget. Penulis bilangnya kayak suara DJ radio FM larut malam. Terus dia nanya, tapi nadanya tuh pengen tahu gitu. Maaf, 2 salinan? Cuma gitu doang. Dan itu bikin bosnya berubah pikiran. Serius? Serius? Pengulangan simpel itu, mirroringnya itu, bikin si bos diam dulu. Kayak denger omongannya sendiri diulang orang lain. Ada jeda. Nah, di jeda itu dia mikir ulang. Terus akhirnya bilang, nggak usah deh, bikin backup digital aja. Wah, keren juga ya. Jadi bukan ngulang katanya, tapi efek jeda sama bikin dia mikir ulang itu ya kuncinya ya? Betul banget. Jadi bukan soal kita setuju atau enggak, tapi bikin mereka yang mikir ulang omongan mereka sendiri. Itu kuat banget. Iya. Tapi ada resiko nggak sih? Nanti kita malah kedengeran kayak beo atau malah kayak ngejek gitu, kan bisa bikin orang tambah kesel juga ya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Krusial itu. Makanya, kuncinya ada di niat sama nada suara. Mirroring yang benar itu dasarnya rasa ingin tahu yang tulus. Kayak kita bilang, tolong dong, bantu saya ngerti. Bukan buat ngeledek. Oke. Jadi nada suara penting banget ya? Penting banget. Ada suara DJ radio FM larut malam yang tadi, yang tenang, nadanya turun gitu, buat situasi tegang. Biar kesannya kalem dan logis. Ada juga suara positif ceria yang lebih santai. Bahkan senyum aja pas ngomong di telepon itu ngaruh ke nada suara loh. Oh iya, bener juga. Jadi ini bukan trik manipulatif semata, tapi lebih ke alat praktis buat menerapkan empati taktis. Cara kita nunjukin kalau kita, berusaha memahami sudut pandang mereka. Paham. Jadi lebih ke sikap ya, bukan sekedar teknik. Penulis kan juga ngasih semacam contekan praktis gitu ya, kayak langkah darurat kalau ketemu orang yang lagi ngegas gitu. Formulanya gimana tuh? Bener banget, ada proses 4 langkah simpelnya. Pertama, yaitu tadi, pakai suara DJ radio FM larut malam. Kedua, awali dengan kata pelembut, kayak maaf atau permisi, biar lebih sopan lah. Ketiga, baru lakukan mirroring, ulangi 1 sampai 3 kata kunci mereka. Keempat, nah ini penting, diam. Kasih jeda, minimal katanya 4 detik, biar mirroringnya nyerap gitu. 4 detik diem pas lagi panas-panasnya, kayaknya lama banget itu. Emang bisa kerasa lama, tapi jeda itu, justru yang bikin efektif. Proses ini tuh kayak motong siklus debat kusir. Daripada kita bantah, kita malah nunjukin kalau kita dengerin. Ini kayak ngehack naluri defensif orang. Oh, jadi pas dia ngerasa didengerin logikanya jalan lagi gitu ya? Kurang lebih gitu, bagian otak yang buat mikir logis, korteks prefrontal, jadi aktif lagi. Mereka jadi cenderung bantu kita ngerti, entah dengan klarifikasi, jelasin lagi, atau ya kayak si bos tadi, ngoreksi diri sendiri. Ini aplikasi empati taktis lagi. Kita identifikasi dan pengaruhi emosinya dulu, baru logika bisa masuk.
Oke, jadi kalau disimpulkan cepat nih, mirroring ini teknik simple tapi ampuh banget ya dari dunia negosiasi FBI. Bisa kita pakai kapan aja buat bangun koneksi, redain tegang, dan yang paling penting bener-bener coba ngertiin orang lain. Kuncinya di niat tulus sama nada suara yang pas. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda coba renungkan. Gimana kalau nanti pas ada percakapan yang agak alot gitu ya, entah sama atasan, pasangan, atau siapapun lah. Anda coba deh secara sadar pakai mirroring ini. Tapi fokusnya bukan buat menang argumen ya, tapi benar-benar buat mencoba masuk dan memahami sudut pandang mereka. Kira-kira apa ya yang bakal berubah? Pertanyaan menarik tuh. Mungkin layak dicoba kan?